Bagaimana kita mengetahui ciri malaikat yang menyamar menjadi sosok manusia? Nah, di sini 11 ciri-ciri malaikat yang menyamar menjadi pengemis akan kita bisa lihat dari ciri-ciri yang akan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi, ya'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi mengenai sebuah informasi tentang pengemis. Informasi tentang pengemis ini ada kalanya adalah pengemis itu salah seorang utusan Allah, malaikat Allah. Nah, di sini saya akan membagikan mengenai 11 ciri-ciri malaikat yang menyamar jadi pengemis. Yang biasanya pengemis ini tidak meminta uang, tapi meminta sesuatu yang mungkin kita sangat menyayangi benda tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kerap diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sejarah literatur daripada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Ini dilakukan untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas sebagai manusia biasa, bagaimana bisa sosok yang kita temui itu adalah malaikat? Namun dalam kehidupan ini, manusia bisa dikatakan hidup berdampingan dengan para malaikat. Sebab ada malaikat yang diutus Allah untuk melihat segala bentuk daripada perbuatan manusia. Dan ada juga malaikat yang diutus untuk menguji iman manusia, termasuk diutus untuk memberi pertolongan kepada manusia. Tentunya para malaikat akan merubah wujud mereka menjadi wujud manusia agar bisa dengan sempurna memberi pertolongan kepada manusia. Penyamaran wujud malaikat menjadi manusia biasanya kebanyakan menjadi seorang pengemis, kemudian pemulung dan lain sebagainya. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat pernah menyamar menjadi manusia untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak menyadari kalau yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan malaikat Jibril. Namun Rasulullah sendiri sudah tahu kalau itu adalah Jibril. Lalu bagaimana kita mengetahui ciri malaikat yang menyamar menjadi sosok manusia? Nah, di sini 11 ciri-ciri malaikat yang menyamar menjadi pengemis akan kita bisa lihat dari ciri-ciri yang akan saya sampaikan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri yang pertama adalah tidak memiliki garis tangan. Malaikat yang menyamar menjadi sosok manusia biasanya tidak memiliki garis-garis pada tangannya. Garis-garis hanya ada pada jari-jarinya, karena garis-garis pada jarinya merupakan tasbih yang selalu ia pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua adalah tidak memiliki kerutan pada kakinya. Nah, ketika kita perhatikan bagian pinggir telapak kakinya, walaupun sosok malaikat itu seorang pengemis yang dekil, namun pada bagian bawah telapaknya itu sangat-sangat mulus. Tidak ada kerutan-kerutan di dalam telapak kakinya itu sendiri. Dan ciri yang ketiga adalah memiliki rambut yang basah dan rapi. Nah, ini yang bisa kita lihat secara menonjol, memiliki rambut yang basah dan rapi. Jika kita melihat sosok pengemis yang memiliki rambut yang cenderung basah dan rapi, bisa jadi itu sosok malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia memakai topi sekalipun.
pasti kita bisa melihat rambutnya yang basah, seperti habis mandi, dan yang pastinya rapi dengan seperti ia telah disisir rambutnya, seperti itu, rapi. Dan yang ciri yang keempat yaitu memiliki telinga sedikit runcing dan tebal. Memiliki telinga yang sedikit runcing pada bagian sudut atas telinga dan bagian yang tebal pada bawah telinga. Nah, telinganya ini agak sedikit runcing. Nah, tebalnya itu bisa dikatakan cenderung tebal, tetapi biasanya telinga malaikat akan ditutupi oleh rambut, jarang yang bisa menyadarinya. Nah, biasanya gondrong seperti itu. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Ciri yang kelima adalah memiliki rambut yang berwarna hitam dan panjang. Sekalipun ia berada di negara apapun, sosok malaikat yang menyamar pasti memiliki rambut yang berwarna hitam dan memiliki rambut yang panjang. Panjang rambut malaikat bervariasi, yang pasti rambut itu akan menutupi bagian telinganya. Jenis rambut ini adalah lurus dan ikal, tidak keriting ataupun keribo. Ciri yang keenam adalah memiliki punggung yang sedikit bungkuk. Nah, bisa dibilang seperti bungkuknya udang. Walaupun malaikat menyamar dalam sosok muda ataupun tua, perhatikan bagian punggungnya. Biasanya cenderung bungkuk seperti udang, sebab itu merupakan sayap malaikat yang dilipat. Kemudian yang ketujuh, ciri yang ketujuh adalah tidak memiliki tulang pergelangan tangan. Nah, di dalam pergelangan tangan, seorang malaikat yang menyamar menjadi pengemis tidak memiliki tulang yang menonjol pada bagian pergelangan tangan. Jika kita didatangi sosok pengemis yang tidak memiliki tulang pergelangan tangan, bisa jadi itu merupakan sosok malaikat. Dan ciri yang kedelapan adalah mulutnya selalu bergerak. Mulut malaikat tidak pernah berhenti bergerak, walaupun dalam keadaan tertutup sekalipun. Bisa dilihat gerakan-gerakan pada mulutnya. Karena itu senantiasa berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Ciri yang kesembilan adalah sosok malaikat yang menyamar menjadi pengemis adalah tidak pernah berkata. Malaikat yang menyamar menjadi sosok manusia tidak akan pernah berkata-kata. Dia cenderung memberikan isyarat-isyarat lewat tangannya. Kemudian ciri yang ke-10 adalah tidak pernah meminta uang. Nah, jika ada pengemis yang mendatangimu lalu memberikan isyarat meminta makan ataupun minum, berikanlah segera. Bisa jadi itu malaikat. Jika kita memberikan uang, ia pasti menolaknya. Jika ia menerimanya, berarti itu bukan malaikat. Dan ciri yang terakhir adalah ketika kita melihat ada keinginan untuk memberi tetapi tidak bisa. Nah, ketika kita melihat seorang pengemis, ada keinginan di dalam hati kita untuk memberikan pengemis itu, tapi kita tidak bisa memberikannya. Karena apa? Karena disitulah muncul rasa ingin memberi tetapi tidak bisa. Contohnya, kita melihat sosok pengemis yang sedang duduk di jalan lantas misalkan. Lalu muncul perasaan kita ingin memberi dia uang atau makanan dan lain sebagainya. Tetapi ada saja yang menyebabkan kita tidak bisa memberi. Misalnya kita sedang tidak ada uang, terus bisa saja kita melihat sosok itu di seberang jalan lain. Lantas kita ingin memberinya tapi tidak bisa karena tidak ada persimpangan untuk memutar. Nah, bisa juga seperti itu. Pasti ada halang-halangi untuk kita bertemu dan memberi pengemis yang memang adalah malaikat itu sendiri. Nah, saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, itulah ciri-ciri daripada pengemis. Yang bahwa pengemis itu adalah sesosok malaikat yang menyamar untuk menguji kita. Nah, dalam artian di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah siapapun yang datang ke rumah kita bertamu, apakah itu pengemis ataupun bukan, terimalah dengan baik. Bisa jadi ia adalah sosok daripada pembantu, penolong, malaikat, wali Allah dan lain sebagainya. Dalam artian ketika kita menghadapi situasi bertemu malaikat yang menyamar menjadi sosok pengemis, bisa jadi kebanyakan kita tidak sadar. Nah, dengan 11 ciri ini, semoga bisa menyadarkan kita dan selalu kita berbaik sangka kepada siapa yang datang ke dalam kehidupan kita atau di dalam rumah kita. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wa nur fi haqqi wa nur fi sam'i wa nur fi haqqi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.